dari freshman, ada facelift. Tinggi saya 175. Sebelum Nissan bangkrut, mungkin harus bikin penerusnya Nissan GT-R ini. Ini adalah Nissan GT-R Nismo 2022, kesatria dari Jepang yang kenceng banget. Halo semua, nama gue Rafita Humam dan teman-teman dari Fokus Motor Pick 2 sedang meminjamkan gue Nissan GT-R Nismo R35 ini. Jadi R35 ini adalah generasi terakhir dari Nissan GT-R yang awalnya mungkin launching di tahun 2007 bermesin 3800 cc V6 dan terkenal sebagai sebuah sport car, tapi bisa mengalahkan supercar, tepatnya adalah supercar yang berada di benua Eropa. Dan mobil yang di belakang ini adalah GT-R Nismo, versi spesial dari Nissan GT-R. Nissan GT-R sendiri sebenarnya dari tahun 2007 dia memiliki interior dan eksterior ya sama gitu-gitu aja. Kemudian di tahun 2017 mobil ini ada refreshment, ada facelift. Jadi dia berubah bempernya, kemudian berubah interiornya, berubah dashboardnya, dan ada versi spesial yaitu GT-R Nismo yang memiliki perbedaan beberapa hal yang nanti kita akan jelaskan dan nanti kita juga akan bawa mobil ini jalan. Perbedaan yang paling mencolok dari Nissan GT-R Nismo ini adalah di bagian eksteriornya. Jadi paling terlihat. Yang pertama, mobil ini memiliki lips karbon dan bukan cuma lips, keseluruhan dari hood, fender dan atap itu semuanya dari carbon fiber. Jadi memang Nismo itu pengen membuat GT-R ini lebih ringan. Fun fact teman-teman, Nissan GT-R itu memiliki bobot sekitar 1,7 ton. Jadi untuk mobil yang harus agile ya, mobil yang harus kencang di sirkuit itu memang bobot yang sangat berat. Makanya Nissan akhirnya membuat GT-R Nismo yang memiliki tadi perlengkapan seperti lipsnya dia itu karbon, di bagian tengah ya ada nose-nya itu juga karbon, hoodnya itu karbon, fendernya itu karbon, di bagian samping pun juga di sini kita lihat ada side skirt karbon, roofnya karbon, dan kalau kita buka di bagian belakang kalian bisa lihat kalau ini trangnya juga terbuat dari karbon. Jadi keseluruhan dietnya si Nissan GT-R Nismo ini save sekitar 37 sampai 40 kg. Memang mungkin terdengar tidak terlalu banyak 40 kg, tapi dari mobil sebesar ini dengan 4 seater bisa mengurangi 40 kg dengan tambahan power, itu salah satu upgrade package yang cukup baik. Sekarang kita tutup dulu trangnya. Dan kalian bisa lihat perbedaan Nissan GT-R Nismo dengan GT-R yang biasa. Di sini terdapat spoiler karbon teman-teman. Jadi spoiler karbon ini meskipun di standarnya Nissan GT-R itu punya spoiler, tapi di sini dibuat lebih agresif dan dibuat dari carbon fiber. Jadi semuanya ini berkontribusi untuk bobot yang lebih ringan dari mobil ini. Dan keseluruhan sasis dari mobil ini itu dilakukan bonding ulang. Dia seperti ada perekat. Jadi mobil ini sasisnya lebih stiff lagi, sekitar 10% lebih stiff dibanding Nissan GT-R yang biasa. Kenapa itu penting? Jadi untuk mobil yang stiff itu ketika mereka menikung di sirkuit, mobil yang lebih stiff itu akan lebih stabil di tikungan. Dia tidak terlalu banyak fluktuasi di handlingnya. Oke, sekarang mari kita lihat kaki-kaki dari Nissan GT-R Nismo ini. Jadi yang kelihatan dulu, mobil ini pakai velg khusus untuk GT-R Nismo, makanya ada tulisan Nismo dan ada ring merahnya. Dia berukuran 20 inci depan dan juga belakang. Dan yang spesial adalah mobil ini punya ban khusus yang didevelop untuk mobil ini. Jadi ketika GT-R Nismo ini datang di tahun 2022, dia adalah mobil yang sangat kencang dan bobotnya yang cukup berat. Jadi Dunlop itu mendevelop ban khusus untuk si GT-R ini, namanya Dunlop SP Sportmax GT600 DSST. Lebar di depan itu 255, 40 ring 20. Dan GT-R Nismo ini memiliki Bilstein suspension. Dibedakan dengan GT-R yang ordinary, yang GT-R yang biasa gitu ya. Jadi mobil ini lebih stiff lagi, lebih handlingnya lebih rigid lagi. Dan kalau kita lihat ke dalam, mobil ini punya rem yang sangat besar. Jadi ketika mobil ini launching, mobil ini menyandang gelar sebagai mobil dengan rem terbesar yang dimasukkan ke mobil Jepang. 410 mm lebar dari karbon seramik rotor ini. Wah, dari rotornya yang 410 mm ini ada kaliper 6 piston. Ini dari Nissan karbon seramik bekerja sama dengan Brembo. Luar biasa. Dan kalau kalian lihat di sini, fender yang tadi gue ceritakan ya, sebenarnya bahannya karbon, namun dia memiliki channel udara di bagian atas, di mana itu fungsinya untuk mengeluarkan udara-udara kotor dari rongga kaki-kaki, dan ini memang tidak dimiliki oleh GT-R non Nismo. Nah, teman-teman, kita lagi berada di Fokus Motor Pick 2. Nih, kalau kalian lihat di sini ada Nissan GT-R yang non Nismo, tapi ini yang
Pure Edition. Dan mobil ini bisa kalian lihat ya perbedaannya. Dia fendernya tidak karbon, velgnya berbeda, remnya berbeda. Jadi memang Nismo itu didesain sebagai mobil yang lebih track ready. Nah teman-teman, di balik hood full karbon ini ada mesin 3800 cc V6 twin turbo. Wah. Nah, mesin ini one man one engine. Artinya ada satu orang yang diassign khusus untuk melakukan fabrikasi dari keseluruhan mesin ini, dan ini kasusnya adalah pokoknya Ogama ada belakangnya. Gak bisa baca bahasa Jepang ya saya. Nah, jadi mesin ini adalah VR38 DETT atau VR38 DETT. Mesin 3800 cc DOHC V6 twin turbo. Dan khusus untuk Nissan GT-R Nismo ini bertenaga 600 HP dan 650 Nm. Jadi kalau kalian lihat sebenarnya zaman sekarang 600 HP, 650 Nm itu bukan angka yang fantastis lagi kan. Tapi ketika mobil ini diluncurkan di 2007, ini masih memakai basic mesin yang sama, supposedly adalah untuk mobil sport car. Ketika mesin yang sama ini dibawa sampai tahun 2025 dan bisa menghasilkan 600 HP, 650 Nm, menurut gue sih ini adalah salah satu mahakarya dari Nissan. Mesin tadi itu dihubungkan ke gearbox 6 speed dual clutch transmission dan disalurkan tenaganya ke 4 roda. Jadi mobil ini adalah mobil all wheel drive. Nanti kita akan coba dengan launch control, mobil ini bisa 0 sampai 100 di 2,9 detik. Jadi teman-teman, untuk standar sekarang pun 2,9 detik itu adalah angka yang sangat fantastis, di mana mobil-mobil yang keluar di tahun 2024, 2023, mobil-mobil high performance, mereka 0-100 bisa 2,6, 2,7, dan mobil ini dengan basic yang sama, dengan mesin yang sama, cuma dibuat lebih ringan sedikit, dituning, bisa 2,9 detik. Thanks to AWD-nya juga ya. Jadi emang mobil ini dari dulu terkenal sebagai mobil yang high performance tapi controllable. Karena di AWD tracknya lebar, kemudian dia punya banyak grip lah untuk dikuasai. Memang mobil ini didesain untuk biar orang itu punya kontrol penuh gitu ya. Kita starter dulu, cuma kita jangan geber-geber di sini ya. Ini masih di dalam ruangan. Oke teman-teman, kita mau melangkah masuk ke dalam Nissan GT-R Nismo, dan kalau kalian lihat di bawah sini, ini ada side skirt carbon fiber. Makanya kita harus hati-hati sekali ya. Oke, sebelum kita nanti masuk interiornya, kita bahas interiornya, kita akan dengerin dulu suaranya seperti apa. Start stopnya berada di tengah sini, jadi dia sudah nggak pakai kunci ya. Tinggal kita masukkan rem aja, kita tekan, mobilnya nyala. Masuk ke dalam interior dari Nissan GT-R Nismo, yang paling terlihat bedanya teman-teman adalah semi bucket seat dari Recaro dan juga Nismo. Berwarna merah dengan aksen merah, jadi memang aksen dari Nismo seperti yang kalian lihat di luar tuh banyak sekali merah ya. Oh enggak. Wah. GTI. Udah? Tadi kita lihat banyak sekali aksen-aksen berwarna merah. Di sini kita lihat nih ada aksen berwarna merah, stitchingnya pun juga berwarna merah. Kemudian kalau kalian lihat keseluruhan dari dashboard ini itu dilapisi oleh bahan Alcantara. Salah satu bahan yang paling prestigious dalam dunia mobil sport dan mobil super. Nih, di sini juga dibalut oleh Alcantara, bahkan setirnya pun juga dari Alcantara dengan stitching berwarna merah. Nah, teman-teman, di tahun 2017 Nissan GT-R itu terdapat facelift. Facelift tersebut di tahun 2017 termasuk dengan perubahan interior. Jadi dashboardnya ini sudah berubah semua. Jadi kalau kalian lihat dengan GT-R yang sebelum 2017 itu cukup berbeda jauh di interiornya. Nah, sebelum kita membahas interiornya, mungkin kita harus nyalakan dulu mobilnya. Wah, jadi ketika nyala itu mobil ini ada sedikit getaran, dan akhirnya monster 600 horsepower ini bisa nyala dengan sempurna. Nah, oke, kita akan bahas dulu dari speedometernya ya. Nih, kita lihat. Speedometernya berbeda dengan Nissan GT-R biasa, teman-teman. Karena Nissan GT-R Nismo itu dia ringnya berwarna merah di tengah. Kemudian di sini tetap sama ya. Di bagian kirinya dia masih analog semua. Cuma di sini ada sedikit MID yang kalkulator ya. Dia itu sampai 340
km per jam. Sekarang ngomongin masalah setir nih teman-teman. Di sini banyak ya kontrol-kontrol yang berada di setir. Seperti di sini ada kontrol audio, di sini ada volume, kemudian ini untuk pindah track, dan di kanan ada cruise control. Jadi mobil dengan performa tinggi ini masih ada cruise control, masih ada fitur yang memberikan kenyamanan ke pengguna ya. Kalau kita lihat ke tengah sini teman-teman, nah yang paling bisa kalian lihat, bagian konsol tengah ini itu carbon fiber teman-teman. Nih, wah, carbon fiber teman-teman. Di sini ada plakat Nismo juga, jadi menandakan kalau mobil ini adalah mobil special edition. Head unitnya berukuran 8 inci. Nah, untuk mobil di tahun 2022 ini hitungannya adalah head unit yang kuno teman-teman, karena memang mobil GT-R ini kritiknya adalah mobil yang tidak sesuai ke perkembangan zaman. Oke lah, dia di interiornya dilakukan facelift, tapi untuk masalah head unit dia dibiarkan hanya 8 inci pada tahun 2022, di mana standarnya mobil-mobil di tahun 2022 sudah punya Apple CarPlay atau Android Auto. Dan kalau kita lihat menu-menunya di sini, ini adalah mobil spek Jepang teman-teman. Jadi bahasa-bahasanya itu bahasa Jepang. Cuma memang ada lah ya, kalau AM, FM itu sudah wajar sekali. Bluetooth itu pakai bahasa Inggris, tapi yang lain-lainnya itu masih bahasa Jepang. Dan bahkan kalau kita masuk ke FM, maksimal di 90 MHz. Jadi sama seperti mobil-mobil di Jepang sana. Teman-teman yang pendengar di Prambors Radio FM tidak bisa 102.2 itu nggak bisa. Dan mobil ini meskipun track oriented performance, mobil ini memiliki 11 speaker dari Bose. Di bawah sini Bose, dan kalau kalian lihat ke belakang, ada subwoofer dari Bose di tengah. Jadi mungkin masih bisa kita dengerin lagu-lagu ya. Kayak ngebas banget gitu ya. Ada subwoofernya di belakang. Ya, ini kami nggak bisa masang Bluetooth-nya ya. Jadi karena masih full bahasa Jepang nggak ngerti, harus pakai Google Translate. Tapi teman-teman, di luar dari infotainment system yang pakai Bose 11 speaker, kalian harus lihat salah satu menu dari head unit. Kalau kita pencet function di sini, dia akan memunculkan semuanya. Jadi oil pressure, water temperature, kemudian boost-nya semuanya ada di sini. Acceleration, brake, kemudian G-force meternya juga muncul di sini. Ada torque-nya di sini. Tadi gue bilang ini adalah Recaro semi bucket seat karena mobil ini sangat nyaman sekali untuk diduduki. Jadi masih bisa untuk bergerak dengan sempurna. Gue sempat duduk di beberapa mobil yang bucket dan dia itu lebih mengunci dibanding ini. Ini masih sedikit bisa kita kanan kiri. Dan teman-teman, yang menarik dari Nissan GT-R ini, coba kita putar dulu ke sini. Ketika kita mau melakukan adjustment ke setir, ini memang setirnya kalau maju mundur dia sendiri hanya setirnya, tapi kalau kita naik turunkan itu sampai instrumen clusternya ikut naik turun. Jadi mobil ini memang didesain untuk kita selalu melihat si instrumen cluster ini secara baik, dan ketika udah selesai kita akan taruh lagi di posisi fixnya ya. Wah. Kemudian teman-teman kalau kita lihat ke sini, ini ada 3 kontrol. R mode untuk vehicle dynamic differential, kemudian ini R untuk suspension, dan ini adalah R untuk di bagian sini ada bagian carbon fiber, di sini ada kontrol audio, dan ada tray di sini untuk kita naruh minuman. Jadi memang kita masih bisa ya untuk pergi ke McDonald's menggunakan Nissan GT-R Nismo. Kalau kalian lihat nih ya, AC-nya ya sama aja dengan mobil-mobil zaman sekarang. Masih ada dual zone, masih dingin AC-nya. Ya seperti mobil Jepang aja. Makanya teman-teman, jadi mobil ini meskipun dia itu sebuah sport car yang sangat kencang, tapi memang mobil ini didesain sebagai sport car yang usability-nya sangat mudah. Andai kata kalau kita pertama kali menyetir sport car atau supercar, kemudian kita masuk ke Lamborghini Aventador, kita masuk ke Ferrari Dodici Cilindri atau apapun itu akan mungkin lebih susah untuk familiar. Tapi mobil ini, Nissan GT-R ini adalah mobil yang sangat familiar. Jadi seperti power window, kemudian AC, itu semua masih familiar seperti kita nyetir mobil Jepang dengan harga yang lebih di bawahnya. Oke, jadi teman-teman kita mau masuk ke mobil 6,5 miliar. Oke. Wow, tinggi saya 175. Ternyata sebenarnya mobil ini masih bisa untuk duduk di belakang. Walaupun sangat sempit dan kita tidak punya headrest pertama, dan kita langsung melihat ke awan. Jadi kalau hujan teman-teman, ini seperti lagi shower tapi nggak kena gitu ya. Nah teman-teman, ini bisa dilihat semi bucket seat dari Recaro, carbon fiber shell-nya. Jadi memang dibuat lebih kuat dan lebih ringan. Oke, daripada kita terlalu banyak ngobrol, mobil ini masih diam, kita akan bawa mobil ini untuk langsung menuju luar sana. Itu akan seru sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Malah mobil gua yang di... Si Koko malah mobil Lavita di videoin.
Kokoh. Wah, ini mobil. Wow. Wah. Oke, teman-teman, kita sudah berada di Nissan GT-R Nismo R35 2022. Ini sport car dengan tenaga sangat besar sekali ya, 600 horsepower dan 650 Nm. Transmisinya 6 speed dual clutch. Jadi memang dia itu sedikit jerky-jerky ya, kalau kita lagi pelan-pelan itu mobilnya sangat jerky sekali. Mungkin pertama kali yang harus kita lakukan, yang harus kita rasakan adalah gue pengen ngerasain tarikan dari Nissan GT-R Nismo ini seperti apa. Tapi kita lihat dulu ya apakah jalannya udah oke. Kalau oke. Barusan gue nyoba tarikan di gigi 2. Nah, mobil ini terasa sangat-sangat predictable. Jadi dia memang kencang, tapi mobil ini bukan mobil yang liar. Gua beberapa kali nyetir mobil-mobil front wheel drive, rear wheel drive, dan mereka itu jauh lebih memberontak lah dibanding mobil ini. Jadi even mobil ini pun ketika kita gas itu gripnya masih sangat banyak sekali, dan ini salah satu kelebihan dari Nissan GT-R. Jadi ketika dia itu masuk ke transmisi otomatis, mobil ini bisa shifting dengan sangat baik. Ya dia masih ada di city wood gitu, tapi nggak separah itu. Ya paling parah ketika kita lagi parkir saja, tapi kalau kita udah jalan seperti ini, dia masuk gigi 4, gigi 5, gigi 6 ya, dia bukan mobil yang buas banget itu kalau kita masukkan di mode otomatis. Nah, tapi ketika kita masuk mode manual, kita bejek, turbonya masuk, busnya masuk semua, mobil ini adalah mobil yang sangat luar biasa. Dan mobil ini bisa berakselerasi 0 sampai 100 di 2,9 detik. Dan top speed dari mobil ini itu di 330 km per jam. Jadi ini mobil yang sangat spesial, teman-teman. Mobil ini specialty-nya ada di track, seperti ya namanya ya. Ini di tahun 2019 atau 2018 mencetak 7 menit 8 detik di Nürburgring Nordschleife. Itu pada zamannya adalah salah satu mobil tercepat road going production car di Nürburgring Nordschleife. Jadi mobil ini sudah dibuat lebih ringan, 40 horsepower lebih tinggi ya, dengan sasis yang tadi dibilang sudah di stiffening, kemudian Bilstein suspension, itu membuat mobil ini sangat luar biasa. Nah teman-teman, kita mau coba masukin ke mode R, ini di differential ya, di bawah ya sini, terus di suspensi. Jadi teman-teman, mobil ini ketika kita masukkan ke mode R ya, dia itu langsung suspensinya terasa lebih stiff ya, terus differentialnya juga berubah, stability control juga berubah, dan teman-teman mobil ini luar biasa agile. Jadi kalau kita zigzagkan seperti ini, coba speednya agak kita tinggiin ya. Kemudian kita tes seperti ini. Wow, luar biasa mobil ini. Nempel dengan ban 255 di depan, 285 di belakang, itu nempel sekali. Luar biasa. Dan sekarang kita mau coba untuk tarik lagi, tapi di mode R ya teman-teman. Kita masukkan ke mode manual. Gigi 1. 600 HP, 650 Nm, lebih buas lagi dengan mode R. Ya, ini jauh lebih buas lagi. Karena kalau tadi ketika kita ngegas, mobil ini sedikit ada menahan ketika kita lagi ada di mode biasa ya. Tapi ketika masuk mode R, ini seperti sebuah sebuah hewan yang dilepas, dan itu mobil saya tuh enaknya suaranya enak sekali ya. Wah, ini mobil yang sangat luar biasa, suaranya, tariknya. Jadi dia dari 4.000 langsung wush. Mungkin kita biasa review mobil modifikasi, mereka mobil kenceng-kenceng memang, tapi itu mobil modifikasinya adalah mobil yang memang buas dari pabriknya. Ini adalah kesatria dari Jepang, Nissan GT-R, Nissan yang paling kencang untuk saat ini. Dan gue berharap sebenarnya teman-teman, kalau Nissan itu kan memang di luar negeri sedang on verge of losing the company ya. Jadi gue berharap mungkin Nissan bisa melanjutkan legasinya dengan GT-R terbaru. Dan ketika kita duduk di kursi ini ya, itu terasa kita jadi terproteksi dengan semi bucket. Dan di belakang gue ini kursi full carbon teman-teman. Iya. Kalau teleponnya nggak diangkat. Ada satu kota bisa bilang kayaknya. Waduh. Kasih pamit. Teman-teman, ini kalau gue lagi di rumah ya, main Assetto Corsa
Nürburgring Nordschleife GTR seperti ini rasanya teman-teman. Jadi kayak semuanya tuh direct, semuanya. Ini mobil mantap sekali. Wow, ada Aventador. Oke teman-teman, gue pengen ngerasain jambakan dari berhenti. Tapi kita tidak akan melakukan launch control karena itu distraktif ya ke transmisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. 130 secepat itu. Mungkin cuma 3-4 detik tapi 130 km per jam diraih secepat itu teman-teman. Kalau kita ngomongin lawannya ya, mobil ini salah satunya adalah McLaren 570S atau 600 LT atau Lamborghini Huracan. Mobil itu juga buas, tapi mereka itu tidak punya julukan yang sama seperti GTR. Ini adalah Godzilla. Salah satu karakter yang distraktif, yang buas, yang berteriak, itulah Nissan GTR ini. Di gigi 2. Oke. Setiap kali ada perpindahan gigi, dar. Itulah karakter dari dual clutch transmission. Teman-teman, ini luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat Focus Motor dan Ko Henry sudah memberikan salah satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan. Tunjukin Wipol dong. Jadi kita lagi shoot bersama Wipol nih. Wipol tuh jadi kamera car guys. Jarang banget Wipol jadi kamera car. Nah teman-teman, meskipun ini adalah mobil high performance, tapi dia juga ada kasih tahu ketika kita sudah terlalu dekat ke trotoar, sudah terlalu dekat ke tembok-tembok, jadi kita akan lebih mudah untuk mengoperasikan mobil ini. Wah, tadi barusan adalah experience yang luar biasa. Itu guys, pertama kalinya gue menyetir mobil yang bisa 0-100 2,9 detik. Ini benar-benar kesempatan yang sangat menarik banget diberikan oleh Ko Henry dari Garage House dan Focus Motor Pick 2. Terima kasih sudah memberikan pinjaman Nissan GTR ini untuk teman-teman yang pengen sports car Jepang yang masih easy to use, tapi secara performa mobil ini sangat baik dan gripnya pun juga sangat oke. Memang Nissan GTR ini tidak pernah salah, apalagi yang Nismo Special Edition hanya ada 300 unit di seluruh dunia. Ini akan menjadi salah satu momen terbaik dan gue berharap dengan adanya review Nissan GTR Nismo ini akan membuka peluang-peluang baru di sports car dan supercar dari review gue. Dan kalau kalian suka review seperti ini, jangan lupa untuk follow gue di @rapitohumam di Instagram, di TikTok, dan juga subscribe di channel gue di sini di Rapito Humam kalau kalian pengen konten-konten otomotif seperti ini lainnya. Terima kasih teman-teman. Dadah.